pagi kepada anak-anak kami. Sebelumnya kita telah belajar tentang pembaharuan, kan? Apa itu pembaharuan? Mengapa harus diperbaharui? Sudah kita mengerti, ya kan? Nah, sekarang kita belajar tentang bencana alam makin meluas. Bencana alam makin meluas. Mengapa bisa bencana alam semakin meluas? Apa yang menyebabkan bencana alam tersebut semakin meluas? Bukankah kita sendiri yang menyebabkan bencana alam tersebut? Nah, di sini beberapa waktu terakhir ini berbagai macam media cetak elektronik memberitahukan bencana alam yang semakin meluas kepada kita. Hal ini dikarenakan kelalaian dan kesalahan serta keserakahan manusia. Nah, jika dilihat di dalam buku kita ada 2 artikel tentang bencana alam yang dijelaskan di dalam buku kita, yaitu bencana alam ekologis meningkat tajam dengan pemanasan global. Nah, dari sini kita dapat belajar tentang mengapa bencana alam tersebut terjadi. Setelah membaca artikel ini tentang pemanasan global, bandingkan dengan beberapa perubahan alam yang terjadi di daerah masing-masing. Apa yang terjadi di daerah kita masing-masing? Bencana alam seperti apa yang terjadi di daerah kita masing-masing? Nah, seperti sekarang ini kondisi COVID itu juga termasuk bencana alam di seluruh dunia seperti itu, karena mendunia COVID ini, ya kan? Nah, sudah kita ketahui bahwa COVID ini sangat mengganggu, semua mengganggu, baik di perekonomian kita, baik di kesehatan kita, baik dari kegiatan kita sehari-hari, semuanya mengganggu, tidak ada yang menguntungkan, ya kan? Nah, tapi harus kita syukuri juga karena sadar tidak sadar kita banyak yang dapat dipelajari dari hal tersebut. Nah, begitu juga dengan misalnya di kampung kita atau di tempat tinggal kita, biasanya kalau ada bulan-bulan tertentunya biasanya hujan, ya kan? Nah, kali ini tidak datang hujan seperti itu. Nah, hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Mengapa hal tersebut terjadi? Bukankah seharusnya hujan? Bukankah seharusnya kemarau seperti itu, ya kan? Nah, temperatur cuaca yang kurang memadai seperti itu. Kadang hujan, kadang panas, kadang hujan panas, kadang hujan dingin, kadang hujan terus, kadang dingin terus, gitu, tidak memadai seperti itu, ya kan? Nah, menurut pendapat kamu, apakah kamu melakukan tindakan yang turut menyebabkan pemanasan global? Ya kan? Sebenarnya apa yang menyebabkan pemanasan global seperti itu, ya kan? Nah, apakah kita terlibat di dalamnya dalam pemanasan global ini? Seperti apakah kita terlibat di dalam memotong kayu sembarangan, membuang sampah sembarangan? Nah, itu yang menyebabkan pemanasan global, yaitu pemakaian parfum secara berlebihan seperti itu. Tanpa kita sadari, kita sendiri yang menyebabkan kerusakan alam yang terjadi seperti itu. Kita sendiri yang terlibat dalam hal tersebut. Nah, kita lanjut ke Allah membaharui alam. Karya Allah, pembaharuan alam tidak hanya mengubah cara pandang manusia dan perilakunya terhadap alam. Namun, pembaharuan alam itu sendiri berbagai peristiwa berupa bencana alam maupun bencana yang disebabkan karena perbuatan manusia terhadap alam tidak dapat menghentikan karya Allah dalam membaharui kehidupan. Allah sang pencipta mengasihi seluruh ciptaannya sehingga ia memelihara ciptaan itu terus-menerus berkelanjutan melalui proses reproduksi dan proses keharmonisan makhluk hidup ciptaan Allah. Meskipun kita sendiri yang telah merusak ciptaan yang telah diciptakan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berhenti berkarya untuk memperbaiki kehidupan ciptaannya seperti itu. Nah, dalam janji penyelamatan Allah, alam termasuk dalam janji penyelamatan itu. Nah, janji Allah dalam penyelamatan, kita kan dijanjikan Allah untuk diselamatkan Allah, itu kan? Nah, Allah juga di dalam janji Allah itu, Allah juga
berjanji akan menyelamatkan alam. Seperti itu. Mengapa harus diselamatkan alam? Karena alam juga ciptaan Allah. Seperti itu, ya kan? Ingatkah kamu akan cerita Nuh yang diperbaharui menjadi benar-benar baru? Begitu pula tumbuhan dan hewan yang diciptakan di dalamnya. Cerita Nuh, Tuhan mengambil berbagai jenis binatang-binatang yang dimasukkan ke dalam kapalnya si Nuh untuk hidup bersama-sama dengan Nuh, seperti itu, agar ekosistem pertumbuhan hewan tersebut tidak punah ataupun tidak hilang begitu saja, tapi Allah memelihara hewan tersebut supaya tetap bisa berkembang biak, seperti itu. Nah, kenyataan ini janganlah dijadikan alasan mengelak dari tanggung jawab memelihara serta melestarikan alam. Nah, kita semua bertanggung jawab memelihara dan mengurus seluruh alam serta melestarikannya. Seperti jika kita tidak mampu membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah yang kita temui pada tempatnya, setidaknya sampah kita jangan kita buang sembarangan sehingga orang lain tidak terganggu, seperti itu. Nah, dibutuhkan kesadaran yang ekstra pribadi lepas pribadi agar pelestarian alam bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Saya sadar, kamu juga sadar, kita semua sadar bahwa tugas kita sama dalam memelihara dan melestarikan lingkungan, seperti itu. Nah, sebaliknya, kenyataan bahwa Allah juga mengasihi alam dapat dijadikan titik berangkat bagi kamu untuk membangun kesadaran terhadap pemeliharaan dan pelestarian alam, seperti itu. Karena Allah juga turun tangan dalam memelihara dan melestarikan alam. Bagaimana dengan kita anaknya, seperti itu, ya kan? Nah, intinya Allah membaharui kehidupan manusia. Manusia layak menjadi mitra Allah dalam memberitakan kasih-Nya bagi dunia. Pembaharuan ini mencakup hidup manusia dan alam secara keseluruhan. Implikasi dari pemahaman ini adalah manusia harus hidup dalam pembaharuan akal budi, terutama dalam membangun relasi dengan Allah. Membangun hubungan dengan Allah, sesama dan alam lingkungan hidup, menyerahkan diri pada pembaharuan Allah. Artinya di situ kita bersedia untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini hanya dapat berwujud jika manusia bergaul erat dengan Allah melalui kesetiaan, berdoa dan membaca serta merenungkan Alkitab. Hanya ini cara supaya kita bisa erat dengan Allah, melalui kesetiaan, berdoa dan membaca serta merenungkan Alkitab. Nah, itu pelajaran kita dari bab 13. Nah, Ibu mau dibaca semua materi yang telah diputar kembali atau dipahami kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya, karena supaya mempermudah kamu untuk menjawab soal ujian. Nah, di dalam pembelajaran hari ini Ibu tidak mencantumkan tugas, tapi kamu lengkapi semua tugas-tugas yang ada pada materi-materi berikutnya supaya bisa memperbaiki nilai-nilai semuanya, ya. Nah, terima kasih untuk waktunya. Shalom.